Halo pemirsa, apa kabar? Portofolio Anda di sepanjang perdagangan hari ini, di mana indeks harga saham gabungan mengalami koreksi yang cukup dalam, pemirsa, di 2% dan kembali meninggalkan level psikologisnya di 6.700-an dan semakin jauh dari level 7.000-an. Krisis bank yang terjadi di Amerika Serikat tampaknya memberikan efek psikologis bagi para investor karena di sepanjang perdagangan hari ini saham perbankan big cap mengalami koreksi yang cukup dalam di tengah RUPST terkait juga dengan dividen tahun buku 2022 dan pelemahan juga ditopang oleh saham-saham dari teknologi. Ada Goto yang hari ini mengalami koreksi cukup dalam. Sementara yang cukup menarik di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan di tengah momentum krisis perbankan Amerika Serikat dari komoditas ada emas yang hari ini melanjutkan penguatan bahkan mencetak rekor tertingginya terkait juga dengan pergerakan atau penguatan dari komoditas emas ini. Dan bagaimana strategi di tengah pelemahan bursa global dan juga indeks harga saham gabungan, apakah sudah boleh masuk atau buy and terhadap saham-saham tertentu atau memilih kepada saham-saham yang termasuk ke dalam golongan defensif. Dan kembali bersama saya David Sanovel dan inilah IDX Execution Closing selengkapnya untuk Anda. Dan berikut kami sampaikan bagaimana update penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua di perdagangan hari ini, pemirsa, di mana indeks harga saham gabungan kembali tertekan cukup dalam dan melemah di atas 2%, tepatnya di 2,14%. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi sudah bergerak di zona merah, masih bertahan di level 6.700-an, tepatnya di 6.786,672. Dan tampaknya level pembukaan di sesi pertama pada pagi tadi merupakan level tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini. Artinya, mulai dari pembukaan sesi pertama hingga penutupan perdagangan di sesi kedua, indeks harga saham gabungan lebih cenderung tertekan. Di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan sempat menyentuh ke level terendahnya di 6.635,376. Sementara di penutupan sesi kedua hari ini, indeks harga saham gabungan tertekan di atas 2%, tepatnya di 2,14% pemirsa, dan ditutup di level 6.641,814. Di mana dari chart yang saya pegang dari data RTI, di mana pelemahan indeks harga saham gabungan hari ini merupakan pelemahan yang cukup dalam, tapi belum menyentuh ke level terendahnya di 6 bulan terakhir, di mana indeks harga saham gabungan di perdagangan Januari lalu sempat menyentuh di 6.584,483. Baik, dari update penutupan indeks harga saham gabungan kita akan coba lihat beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Kita langsung saja ke grafis yang pertama, posisi dari penutupan beberapa indeks lainnya di tengah koreksi dalam indeks harga saham gabungan, pemirsa. MNC 36 tertekan cukup dalam di 2,20% di 346,483. Jakarta Islamic Index juga melemah di 1,39% di 557,864. Kondisi yang sama juga terjadi untuk LQ45 melemah di atas 2% di 2,19% dan ditutup di level 919,223. Selanjutnya kita akan coba lihat bagaimana rotasi pergerakan sektoral di tengah kejatuhan indeks harga saham gabungan, pemirsa, di mana transportasi dan logistik memberikan kontribusi yang paling besar, tertekan cukup dalam di 3,34%, teknologi hari ini melemah di 3,25%, konsumsi primer ditutup di zona merah di 0,94% dan sektor kesehatan juga mengalami tekanan di 0,40%. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang berhasil menguat signifikan di tengah pelemahan indeks saham gabungan, pemirsa. Yang pertama ada emiten cuan, tampaknya berhasil cuan hari ini mengalami penguatan signifikan dan ditutup di level 660. Dari konsumer ada Unilever ditutup di zona hijau di 4.210. Kemudian ada emiten Tron ditutup menguat di 270 dan saham Dewi juga ditutup di zona hijau di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan di level 348. Selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham yang menjadi pemberat bagi indeks harga saham gabungan di sesi kedua di perdagangan hari ini. Tampaknya didominasi oleh saham-saham perbankan big cap, seiring juga dengan melemahnya saham-saham perbankan dari bursa Amerika, kemudian juga tadi dari bursa Eropa sudah kita sampaikan informasinya, di mana perbankan global atau perbankan dunia lebih cenderung tertekan dalam 2 hari perdagangan terakhir. BBRI melemah di 9.925. Kemudian
Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, tampaknya ada typo pemirsa, bukan BBRI, kemudian juga BBCA di 8.325, BBNI di 8.775, BBRI di 4.710, sementara untuk BMRI, emiten yang pertama sepertinya di 9.925, di mana BMRI kembali meninggalkan level 10 ribuan di tengah tekanan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini. Baik, dari update pasar domestik kita akan coba lihat juga bagaimana posisi data terakhir dari beberapa bursa Asia di tengah tekanan bursa global sampai sejauh ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa, di mana Nikkei mengalami pelemahan yang cukup dalam di 2,19% di 27.000 di 222,04. SCI juga melemah di 0,08% di 3.129,90. Kospi melemah cukup dalam di 2,54% di 2.349,33 dan Hang Seng melemah di 1,69% di 19.362,52.